Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Mirsanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview film Cinderella 2021 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian film 1. Cinderella 2021 dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 3 September 2021 yang ditulis dan disutradarai Kay Cannon. Film ini dibintangi oleh Camila Cabello, Idina Menzel, Nicholas Galitzine, Billy Porter, dan masih banyak lagi. Film ini mendapat rate 4,2 dari 10 di situs IMDb. Seperti yang sudah diketahui, Cinderella memiliki plot yaitu tokoh Cinderella yang tinggal bersama ibu dan kedua saudara tirinya, menjalani hidupnya sebagai anak yatim piatu yang harus bekerja menurut perintah ibu tirinya. Kemudian, pada pesta dansa, dia tidak bisa pergi karena pakaiannya dirusak. Tetapi kemudian dengan bantuan ibu peri, dia dapat pergi ke pesta dansa dengan gaun cantik dan sepatu kaca, dengan syarat bahwa ia harus kembali ke tempat tinggalnya sebelum tengah malam atau jam 12 malam tiba. Kemudian, dengan 11 sepatunya yang tertinggal, pangeran dan pengawalnya berusaha mencari Cinderella dan akhirnya keduanya bertemu dan hidup bahagia. Yang membuat adaptasi Cinderella 2021 berbeda dengan adaptasi Cinderella yang sebelum-sebelumnya adalah bahwa Cinderella di film ini punya mindset yang lebih modern dan tidak terpaku pada pemikiran kuno bahwa dia hanya dapat bahagia ketika bisa menikah dengan pangerannya. Di sini, Cinderella atau yang lebih akrab disapa Ella punya mimpi, yaitu untuk membuka toko yang berisikan baju-baju yang didesainnya dan menghidupi dirinya sendiri. Tetapi tentu saja pemikiran yang lebih modern itu mendapat tentangan dari ibu tirinya. Sebab katanya, perempuan haruslah menikahi laki-laki kaya yang sanggup menafkahinya. Akhir dari plot Cinderella 2021 pun berbeda dengan plot lamanya, karena Cinderella yang sekarang ini memilih untuk tidak menikahi pangerannya dan lebih memilih untuk menjelajahi dunia dengan pangeran yang statusnya masih sekedar kekasihnya. Sebenarnya plot Cinderella yang lebih modern ini cukup menarik, tapi menurut saya kurang dari segi eksekusinya. Menurut saya, Cinderella di film ini terlalu independen dan malah lebih terkesan kasar. Lagian kalau pemikiran Cinderella sudah sebegitu modernnya, mengapa setting waktunya masih pada tahun 1800-an? Agaknya kurang nyambung ya. Lalu kita ke struktur. Film ini plotnya memang baru, jadi sulit ditebak arahnya kemana. Hanya saja karena penyampaiannya yang terkesan terlalu bertele-tele, karena punya banyak sudut pandang yang harus diceritakan, jadinya film berdurasi 2 jam kurang 8 menit ini agak membosankan. Untuk karakter-karakternya, Cinderella yang diperankan oleh Camila Cabello di sini terlihat punya motivasi lain selain menikah dengan pangeran, yaitu untuk menjadi perancang busana. Lalu juga dengan Pangeran Robert yang diperankan oleh Nicholas Galitzine, yang karakternya lebih disorot dan dijelaskan lagi. Dia bukan hanya muncul sebagai seorang laki-laki yang mencari istri, tetapi hobi dan kesehariannya dan keluarganya juga ditampilkan di film itu. Dan berbeda dengan plot lamanya, di sini ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella lebih terlihat manusiawi ya. Alih-alih terus-terusan memperkerjakan Cinderella seperti seorang pembantu, mereka juga melakukan pekerjaan yang sama. Ibu tiri di film Cinderella ini juga tidak bersikap jahat seperti versi originalnya. Terus juga karakter fairy godmother-nya yang berubah sebutan dari jadi fabulous godmother dan diklaim sebagai sosok yang genderless cukup menarik perhatian. Tapi karena di sepanjang film tidak begitu nampak karakter development-nya, ceritanya jadi sedikit monoton meskipun konsep yang diambil itu menarik.
Untuk dialog di film Cinderella 2021 ini ada banyak bahasa gaul yang biasa digunakan oleh masyarakat modern di zaman sekarang. Seperti dialog Fabulous Godmother yang menggunakan slang "Yes, Queen" untuk menyampaikan kekagumannya kepada Cinderella, atau ketika salah satu saudara tiri Cinderella menjelaskan kepada saudaranya yang lain menggunakan bahasa yang lebih terdengar seperti bahasa gaul, seperti bahasa anak muda zaman sekarang. Lagi menurut saya kalau misalnya memang mau mengambil konsep yang lebih modern, sebaiknya setting waktunya juga modern. Lalu dari segi scene, sepertinya tidak ada masalah dari sinematografinya. Shoot yang diambil sudah bagus, dengan efek-efek yang tidak terlalu berlebihan. Menurut saya sebagai penikmat film musikal, film Cinderella 2021 ini cukup membosankan. Film ini memang punya rating yang lebih bagus dari Cats, the movie, yang ratingnya cuma 2,7 dari 10. Tetapi setidaknya Cats punya kualitas musik yang lebih bagus dan menghibur daripada Cinderella 2021 yang lagu-lagunya cuman mengambil dari lagu-lagu pop yang sudah ada, seperti lagu milik Ed Sheeran yang berjudul Perfect yang ditampilkan oleh Cinderella dan Pangeran Robert pada saat pesta dansa. Saya pikir setidaknya kalau ratingnya lebih bagus dari Cats, film ini punya kualitas musik yang bagus. Karena kan ini film musikal ya. Tetapi nyatanya film ini justru membosankan. Lebih membosankan dari Cats. Kalau saya harus pilih, mungkin saya akan pilih Cats yang ratingnya lebih rendah, tapi kualitas musiknya bagus daripada Cinderella yang ratingnya 4,2, tapi lagunya kayak lagu-lagu recycle aja gitu ya. Segitu saja review dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa.